Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Statistik Asik bersama dengan Ibu Wiwin. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis, yaitu mengenai uji hipotesis proporsi, begitu ya. Nah, nanti aja uji untuk hipotesis 1 proporsi dan 2 proporsi. Jadi kita langsung yang pertama tentang uji hipotesis 1 proporsi. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan uji Z, di mana X adalah banyak ukuran sampel dengan karakteristik tertentu. Jadi karakter yang punya karakter tertentu itu adalah jumlah banyaknya ukuran sampelnya X. Sedangkan N-nya adalah banyak sampel dan P adalah proporsi, ya. Proporsi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, di sini kita membandingkan ada sebuah proporsi tertentu, kita mau menguji apakah proporsi baru ataukah proporsi itu sudah benar ataukah sebenarnya ada proporsi itu lebih besar atau tidak, lebih besar, kurang dari atau tidak, sama dengan. Nah, begini prosedur ujinya. Yang pertama tentu merumuskan atau formulasikan hipotesis. Nah, yang pertama kita mau menguji bahwa P-nya, proporsinya itu seharusnya tidak sama dengan proporsi yang sudah diketahui, atau proporsinya kurang dari, atau penguji mau menguji bahwa proporsinya itu lebih besar daripada proporsi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua menentukan taraf signifikansi alfa dan Z tabel, begitu ya. Nah, ini sama kalau yang pertama kita jadi pasangannya, kalau kita pakai hipotesis yang pertama tentunya adalah uji 2 ekor. Nah, Z tabelnya berarti kita pakai alfa per 2. Kemudian uji ekor kiri, karena ini kurang dari, perhatikan ini P-nya, kita menguji bahwa proporsinya itu kurang dari proporsi yang sudah ada, berarti kita menggunakan Z tabelnya itu nilainya negatif dari Z alfa. Kalau uji ekor kanan, maka Z tabelnya nilainya sama dengan Z alfa. Bagaimana cara menentukan Z tabel? Lihat video saya sebelumnya, gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, menentukan kriteria pengujian, gitu. Nah, ini juga sama, kriteria pengujian ada 3 kelompok sesuai dengan hipotesis yang sudah diformulasikan sebelumnya. Bagaimana ketika dia diterima dan bagaimana ketika dia ditolak. Ini ya, antara kita bandingkan Z0 dengan Z tabel. Yang keempat adalah menentukan statistik uji. Jadi kita menghitung mengujinya tadi sesuai dengan rumus yang sudah saya berikan. Kemudian kita simpulkan apakah H0 ditolak ataukah H0 diterima. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Misalnya, Dinas Pendidikan menyatakan bahwa 60% siswa SMP di Kabupaten Sukoharjo telah memiliki smartphone. 60% siswa di Kabupaten Sukoharjo telah memiliki smartphone untuk pembelajaran daring. Berarti proporsi yang sudah ada atau P0-nya adalah 60%. Kita mau menjadi desimal 0,60. Kemudian, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut bila di antara 50 siswa yang diambil, berarti ini banyaknya sampel yang diambil, N-nya ya. N-nya adalah 50. Secara acak terdapat 33 siswa yang menggunakan smartphone. Kriterianya adalah 33 siswa menggunakan smartphone. Dia punya kriteria tertentu. Berarti itu adalah X-nya, banyaknya sampel yang punya kriteria tertentu, yaitu X-nya 33. Kemudian di sini digunakan taraf signifikansinya 10%, artinya alfanya 10% atau 0,10. Dengan alternatif lebih besar dari itu, berarti peneliti mengasumsikan atau menghipotesiskan atau menduga bahwa masa cuma 60% sih, pasti lebih dari 60% proporsinya. Berarti dia menduga bahwa P-nya lebih besar daripada P0, sehingga ini untuk H1-nya P lebih besar daripada P0. Ini kita pakai uji hipotesis ini ya, yang ketiga gitu ya. Berarti kita pakai semua paketannya yang ketiga. Oke, langsung saja kita ke prosedur pengujian. Yang pertama kita formulasikan formulasi yang ketiga, yaitu P lebih besar daripada P0, maka H0-nya P, kalau H1-nya itu lebih besar, berarti H0-nya itu selain lebih besar, bisa sama atau bisa kurang dari P0 tadi 0,6 ya. Taraf signifikansinya adalah 10%, berarti Z tabelnya adalah
Z alfa karena dia uji kanan ya, jadi Z-nya adalah positif 0,10. Bagaimana Z alfa 0,10 itu sama dengan 128? Lihat bagaimana cara mencari Z tabel di video sebelumnya, yaitu kita uji kanan, artinya ada di sebelah kanan persentase ya, alfanya itu adalah, kalau 1 itu adalah 100%, kita uji kanan berarti diujinya adalah 50%. Gitu ya, dikurangi dengan alfa 10%, jadi ada 40% atau 0,4. Kita cari di Z tabel 0,4, maka akan ketemu angka 1,28. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kriteria pengujian. Kita pakai kriteria pengujian yang ketiga. Bagaimana ketika H0 itu diterima, yaitu ketika, nah perhatikan di sini kita itu hampir sama seperti formulasi hipotesis ya, tandanya ini kurang dari, ketika diterima dia pasti kurang dari Z alfa, ini tadi ya Z tabelnya. Kalau ditolak itu dia lebih besar daripada Z alfa. Kemudian yang keempat adalah statistik uji. Nah, kita langsung substitusikan ke dalam rumusnya. Z0 sama dengan X. X yang tadi kriteria, yang punya kriteria, yang punya smartphone, tadi dia berapa? 33. Dari semuanya tadi sampelnya ada 50. Kemudian P0-nya ini ya 0,06. Kemudian A dibagi akar dari 50 dikali 0,06. Perhatikan yang di sini dan di sini sama. Jadi nanti ngitungnya nggak usah 2 kali ya. Dikalikan 1 min P0, berarti 1 dikurangi 0,60. Perhatikan cara menghitungnya. Ini 33, kita tulis dulu. Kemudian apa yang harus dihitung ini? 50 dikali 0,06. Nolnya kita coret, ini komanya mundur, jadi 5 dikali 6, 30, begitu ya. Perhatikan, karena ini sama, nggak usah dihitung lagi, tinggal tulis 30. Kemudian 1 dikurangi 0,6, 1 itu artinya 1,0. Nah, dikurangi 0,6, jadi 0,4. Nah, perhatikan di sini kita hitung yang atas, 33 dikurangi 30, yaitu 3 dibagi akar 30 kali 0,4, sama kayak tadi ya. Ini 0 dicoret, ini komanya mundur di sini. Jadi 3 dikali 4, bukan 40 ya, 3 dikali 4, 12. Jadi 3 dibagi, perhatikan ini di akar dulu ya, tidak boleh dicoret di akar 12, yaitu 3,464. 3 dibagi dengan 3,464 yaitu 0,866. Kalau pakai kalkulator sebenarnya langsung bisa gitu ya. Jadi kalian misalnya 3 dibagi akar 12, gitu kalkulatornya udah pinter sendiri. Oke. Tapi kalau kalian pakai ini, perhatikan dari sini hitung pakai kalkulator langsung, dia harus pakai kurung ini. Nah, 33 dikurangi 30. Nah, atau dari sini juga boleh. Ini pakai kurung di sini. Nah, kemudian ini langsung, nah kurungnya seperti ini, nanti hanya ini dimasukkan saja ke kalkulatornya, langsung ketemu jawabannya 0,866. Atau mungkin perbedaannya di koma, karena kita kan ngitungnya satu-satu masih ada angka di belakang koma lagi gitu ya. Nah, perhatikan di sini kita bandingkan Z0 dengan Z tabel. Nah, 0,866 dia lebih atau kurang dari sama dengan? Lebih nggak lebih kan, berarti dia masuknya di sini kurang dari sama dengan, berarti H0-nya nanti diterima ya. Z0-nya 0,866, Z tabelnya 1,28, berarti dia kurang dari atau sama dengan, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti dia tidak lebih besar, berarti klaim daripada Dinas Pendidikan itu benar, bahwa yang punya smartphone itu hanya 60%, tidak lebih daripada 60%, gitu kan. Tadi H1-nya itu tadi lebih dari 60%, berarti tidak lebih gitu ya, bahwa yang punya 60% siswa di Kabupaten Sukoharjo telah memiliki smartphone untuk pembelajaran daring. Oke, itu untuk uji 1 proporsi. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.